Shalom, salam sejahtera, salam sehat dan semangat di dalam Kristus untuk kita semua. Saudara, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya menguatkan dan memberkati kita. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara, latar belakang daripada ayat ini yaitu cerita di mana Yesus menghampiri para murid yang sedang menghadapi masalah besar saat itu, yaitu diterpa oleh angin sakal yang membuat perahu mereka terombang-ambing di tengah danau. Dan Yesus menghampiri mereka. Namun apa yang terjadi? Bukannya mereka semakin tenang, tetapi justru kehadiran Yesus membuat mereka semakin takut, semakin khawatir. Karena ternyata yang mereka lihat, orang yang berjalan di atas air itu, mereka pikir adalah hantu. Yang sebenarnya adalah Yesus sendiri yang berjalan di atas air itu. Dan kemudian Yesus menghampiri mereka berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara, hari ini kita akan belajar perkataan Yesus yang pertama, yaitu tenanglah. Saudara, setiap orang punya masalah. Setiap orang punya pergumulan hidup masing-masing. Namun, saudara, tidak semua orang mampu untuk menghadapi persoalan hidup dengan tenang. Seringkali ada banyak orang ketika berhadapan dengan pergumulan, kesusahan hidup, cenderung untuk bersikap panik, cenderung untuk cemas, gelisah, dan khawatir, sehingga tidak mendapatkan solusi apa-apa. Justru masalah semakin rumit, justru masalah semakin besar ketika kita panik dalam menghadapi masalah. Saudara, hari ini kita belajar dari perkataan Yesus kepada para muridnya berkata, "Tenanglah." Ketika kita dalam menghadapi kesulitan hidup, kita harus tetap tenang. Tenang dalam artian, saudara, bahwa bukan kita diam, berpangku tangan, tidak melakukan apa-apa, tetapi tenang berbicara tentang ketenangan jiwa, keteduhan hati, saudara. Hati kita tetap fokus, pikiran kita tetap clear, tetap jernih, saudara. Hati kita tetap dikuasai oleh damai sejahtera dan sukacita Kristus, kendati kita sedang ada dalam persoalan kehidupan, kendati kita sedang diterpa oleh badai kehidupan. Saudara, ada 3 alasan penting kenapa kita harus tenang dalam menghadapi persoalan hidup. Alasan yang pertama, saudara, karena orang tenang adalah orang yang kuat. Orang yang tenang adalah orang yang kuat. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 30 ayat 15b, "Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu." Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita, saudara. Orang yang mampu bersikap tenang adalah mereka yang kuat menghadapi persoalan kehidupan. Saudara yang terkasih, seringkali kita dikalahkan oleh masalah. Sebenarnya bukan karena kita terlalu lemah, dan juga bukan karena masalah yang terlalu besar di hadapan kita. Tetapi seringkali yang menyebabkan adalah karena kita sudah cemas duluan, sudah panik duluan, sudah khawatir duluan, sehingga kita kehilangan kendali. Saudara, orang yang tidak tenang, orang yang panik ketika berhadapan dengan kesulitan hidup akan cenderung berpikiran negatif, akan cenderung menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain di sekitarnya, akan cenderung menyerah, akan cenderung untuk lari dari masalah. Orang yang panik, orang yang tidak tenang ketika menghadapi pergumulan hidup akan mengambil keputusan-keputusan yang salah, berkesimpulan salah, bahkan bereaksi dan meresponi dengan salah. Para murid yang saat itu melihat Yesus, melihat hantu, mereka meresponi dengan berteriak, ketakutan. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena mereka berkesimpulan salah bahwa yang mereka lihat itu adalah hantu, tapi pada kenyataannya Sang Gurulah Yesus Kristus yang sedang berjalan di atas air itu. Saudara, dalam persoalan
kehidupan, ketika kita diterpa oleh badai kehidupan, kita harus tetap tenang, karena orang tenang adalah orang yang kuat. Kemudian alasan yang kedua, saudara, kenapa kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya harus tenang menghadapi persoalan kehidupan dalam hidup ini. Karena orang tenang adalah orang yang bisa berdoa. Amin, saudara. Orang tenang adalah orang yang bisa berdoa. Petrus menasihati kita di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 berkata demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kuasai dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa, saudara? Supaya kita dapat berdoa. Ada banyak orang percaya yang ketika berhadapan dengan kesulitan hidup, ketika diterpa oleh badai kehidupan, mereka tidak bisa berdoa. Susah berdoa, bahkan tidak bisa berdoa sama sekali. Dan bukan hanya itu, mereka susah tidur, susah makan, saudara, karena kepikiran dengan masalah. Yesus mengajarkan kita untuk tetap tenang, mengendalikan diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa berdoa. Dengan berdoa, saudaraku, kita terhubung dengan kekuatan yang maha dahsyat. Dengan berdoa, kita terhubung dengan sumber kuasa yang luar biasa. Dengan kita berdoa, kita terhubung dengan sumber pertolongan yang maha dahsyat. Dengan berdoa, kita terhubung dengan sumber hikmat yang mampu menolong kita dari masalah yang kita alami. Saudara, orang yang tenang, mampu berdoa, bukan hanya mampu menyampaikan pergumulannya kepada Tuhan, tetapi juga bisa ada kemampuan untuk mendengar firman Tuhan, punya kepekaan untuk bisa mengerti kehendak Tuhan, bisa menangkap isi hatinya Tuhan dengan benar untuk dilakukan dalam kehidupannya. Saudara, barangkali kita sedang dalam pergumulan kehidupan. Yesus berkata kepada kita, tetap tenang. Sebab kenapa? Karena orang yang tenang adalah orang yang bisa berdoa. Kemudian, saudara, alasan yang ketiga, kenapa kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap tenang. Karena orang yang tenang adalah orang yang bisa melihat Tuhan dan kuasanya bekerja. Amin. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 46 ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saudara, seringkali ketika kita ada dalam badai kehidupan, sebenarnya bukannya Tuhan absen, bukannya Tuhan tidak menolong. Pada kenyataannya Tuhan hadir, Tuhan menolong. Tetapi yang membuat kita tidak bisa melihat Tuhan, karena ada kabut persoalan hidup yang begitu tebal, gunung persoalan yang besar di mata kita, sehingga kita tidak melihat Tuhan. Saudara, andai saja kita anak-anak Tuhan mengambil waktu sejenak untuk hening dalam hadirat Tuhan, maka kita akan melihat bahwa ada tangan Tuhan yang misterius bekerja di balik semua masalah yang kita hadapi. Di balik badai yang besar yang sedang kita hadapi, ada tangan Tuhan yang menolong, ada tangan Tuhan yang sedang bekerja, memberikan pertolongan, melindungi kita dari segala mara bahaya. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dalam segala sesuatu itu termasuk ketika kita ada dalam badai kehidupan, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Saudara yang terkasih, barangkali kita akhir-akhir ini sedang ada dalam masalah kehidupan. Kita sedang diterpa oleh badai sakal. Kita sedang ada dalam problema kehidupan. Mari kita belajar dari perkataan Yesus yang pertama, yaitu tenanglah. Karena orang yang tenang adalah orang yang berdoa. Orang yang tenang adalah orang yang kuat. Kemudian yang kedua, orang yang tenang adalah orang yang bisa berdoa. Dan yang ketiga, orang yang tenang adalah orang yang bisa melihat Tuhan dan kuasanya. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Bila Tuhan Engkau yang menolong kami melakukan firman-Mu. Tuhan, saya berdoa buat setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan mereka diberkati dalam segala pergumulan kesusahan hidup mereka. Mereka Tuhan mendapat jalan keluar.
Berkati apa yang mereka usahakan hari ini, buat mereka berhasil, dan bangkitkan semangat mereka untuk terus berharap kepada Tuhan dan tetap tenang menghadapi persoalan kehidupan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.